Sore aja sesepi ini apalagi malam. Coba lempar. Tuh, air kan. Kan masih ada rumah, cuma itu lampunya nyala. Yang cat warna apa? Genteng warna kuning. Ya, lihat pemandangan tuh. Adem. Banyak suara-suara burung, hewan. Sama suara-suara hewan gak dikenali. Selamat sore minasan, balik lagi di video saya. Jadi hari ini saya ceritanya baru pulang kerja. Nggak lembur ya. Jadi pulang kerja langsung mandi, terus saya mau keliling lagi. Lewatin jalanan yang belum pernah saya lewatin. Di video saya yang sebelumnya saya pernah bikin video yang naik ke jalan situ ya. Jalan situ. Tuh. Terus saya pengen naik ke sini, cuma nggak tahu ya diperbolehin apa enggak naik ke atas tuh. Takutnya harus ada izin dulu. Nah sekarang saya pengen ke arah sebelah kiri sini. Mau apa? Jalan-jalan naik sepeda nih, sepedanya ke arah sini. Ini saya belum pernah masuk ke sini ya, belum pernah lewat. Jadi ini pertama kalinya. Kalau ada apa tempat-tempat yang belum saya tahu ya, harap dimaklumi. Wah, rupanya ini masuk ke apa? Kayak perumahan. Cuma ini udah nggak ada tembusannya kayaknya. Jalan buntu, jangan-jangan di depan. Rumahnya sangat jarang-jarang ya. Rumput-rumput liar juga masih banyak. Oh ini taman kayaknya. Ini pohon sakura apa ya? Apa bukan? Ini masuk ke perumahan warga jalannya. Jadi saya harus kemana ini? Belok ke sini kah? Ini naik gunung. Apa lurus ke sini? Lurus aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu ke sana. Atau mungkin next videonya ke sana. Ke atas ada tempatnya buat manjat-manjat. Tuh. Dari jalan sini naik ke atas itu. Tuh kayak ada tempat. Cuma kalau sore-sore begini muri ya, mustahil ya. Soalnya ini udah jam 5. Jadi next video aja ya, saya naik ke atas ya. Nah, sekarang saya ngikutin jalan ini aja. Kita sepeda-sepedaan sore sambil lihat-lihat pemandangan. Jadi meskipun di pedalaman rumahnya nggak terlalu banyak ya karena di pedalaman ya, beda lagi sama di perkotaan. Itu juga ada jalan. Ini jam 5 sore tapi udah sepi. Oh itu tuh. Itu jalan yang nanjak ke atas, tuh kan kayak ada yang bukit-bukit. Tanah yang berbukit gitu ya. Nah, next videonya naik aja ke atas ya. Boleh. Kayaknya spot dari atas bagus. Ya, balik lagi tadi ke jam 5. Ini masih jam 5 sore. Tapi udah sepi warganya, nggak ada yang keluar. Kan kalau di kita mah sore-sore ya. Keluar jalan-jalan sore bawa anak kecil. Sambil nyuapin anak-anaknya. Wah, anak-anaknya berarti banyak. Sambil nyuapin anaknya yang punya anak kecil.
Tuh ngerumpi sama ini tangga-tangga sebelah. Tuh rumahnya ada di atas bukit. Ini juga jalan naik ke atas bukit. Ini ngomong-ngomong jalanannya naik ya. Ngomong-ngomong jalanannya naik. Wah, berat banget naik sepeda. Mana enggak, bukan sepeda listrik lagi. Ini kayak semacam, bentar saya nafas dulu, ngos-ngosan karena jalanannya nanjak tuh. Ini apa ya, empang kah? Semacam kayak empang ya. Di bawahnya ada air, cuma kayak ketutup-tutup tanaman apa gitu. Kelihatannya kayak rawa. Di atas rumah dua, itu dua. Ini suasananya sangat tenang ya. Jadi sepi, bener-bener sepi. Sama sekali nggak ada orang yang keluar. Siang aja, sore aja sesepi ini, apalagi malam. Kita lanjut ke depan, guys. Jadi banyak jalanan naik-naik ke atas kayak gini, mengarahnya ke hutan. Curiga di hutan ada apa. Saya ngikutin jalan ini aja ya. Tuh masih ada jalan ke atas lagi. Jadi meskipun jalanannya di desa kayak gini, pelosok, pedalaman, tapi bagus ya, di aspal, nggak rusak. Jalanannya nggak rusak, nggak tanah, nggak bebatuan, jadi benar-benar di aspal. Ini jalanannya nanjak ya. Sesepi ini Hiroshima. Itu mataharinya, sinar mataharinya. Karena memang udah sore, jam 5. Saya ngos-ngosan. Jadi ini jalanannya masih nanjak tuh. Di pinggir-pinggir bukit, nggak tahu bukit apa gunung sini disebutnya. Cuma yang jadi permasalahan di sini tuh nggak ada penerangan lampu. Padahal di depan masih ada rumah tuh, ya kan? Ini kebun-kebun warganya. Tapi ini ada saluran air dari mana? Ada yang ngalirin air. Yuk kita lanjut, saya lanjut. Ini jalanannya naik ya, benar-benar naik. Saya pakai sepeda ontel biasa, bukan yang listrik. Jadi pendapat kalian tentang Hiroshima, wihara ini gimana? Jauh dari peradaban. Hutan masih banyak. Bisa belok ke sini dulu. Ini bawahnya air ya. Jangan salah. Ntar saya lempar dulu. Coba lempar. Tuh, air kan? Tuh. Jadi takutnya
yang nggak tahu asal main injak aja, nggak tahu di bawahnya air. Itu ada jalan ke sana, muter ya, muter ini. Apa sih ini namanya, empang? Empang apa sih? Oh ini alirnya dialirin, dialirin. Airnya dialirin ke sini tadi kayaknya tuh. Ih, sini banyak nyamuk. Nah itu di atas kebun kayaknya, tanaman. Nggak kebayang sih kayak saya kalau tinggal di sini nih, di tempat, maksudnya di daerah sini nih, dari sini nggak ada lampu penerangan. Tuh. Jadi cuma tiang-tiang listrik. Tuh, nggak ada lampu penerangannya. Nah ini pinggirannya hutan. Takutnya ada ular sih. Yang ditakutin cuma ular. Nah, itu jalannya masih ke depan. Yuk saya ke depan lagi. Yuk. Ini Jepang apa? Di Mihara ini, Hiroshima, bukan cuma tenang lagi ya, tapi benar-benar sepi. Udah bukan tenang lagi, sepi. Hampir kayak desa terpencil bener-bener ini. Apa karena dulunya bekas dibom itu? Tuh itu kebun. Dua kebun. Yang saya takutin lewat-lewat hutan gini, takut ada ular. Amit-amit ya. Ini jalannya mentok nah. Ini rumahnya cuma 1, 2, 3, 4. Tapi masih ada jalan lagi ke depan. Oh, jadi masalahnya jalannya nanjak. Saya juga nggak tahu ini rumah ada penghuninya apa enggak ya, kayaknya sih kosong nih. Nggak ada kendaraan kok. Bentar saya digigit nyamuk. Tuh, nggak ada mobil apalagi kendaraan kok. Tuh udah nyampe sini mentok. Di atas cuma ada makam. Saya dorong sepedanya ya ke atas. Saya coba naik ke atas, cuma mastiin di depan ada apa. Bayangin kalau rumah kalian ini nih, ini jadi rumah kalian, sekelilingnya hutan, tetangga juga nggak ada tuh. Gimana coba kalian? Atau mungkin ini rumah ini pacar kalian aja. Kalian kalau mau ngapel gimana coba? Wah, rupanya di atas masih ada rumah. Ini saya dorong sepedanya tuh. Saking penasarannya saya. Tuh, kan masih ada rumah, cuma itu lampunya nyala. Yang cat warna apa, genteng warna kuning, oranye. Semuanya nyala itu, lagi-lagi saya nemuin makam. Di sini banyak nyamuk. Ini saya explore benar-benar ke pedalaman Mihara kayaknya ini. Masih ada pemukiman, masih ada perumahan. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misal apartemen saya di ujung sana, pulang kerja malam, pasti gelap banget. Saya nggak mau lembur kayaknya. Meski lemburan banyak, cuma nggak tahu deh. Berani nggak kira-kira saya pulang kalau ke sana? Kalau pulang ke sana tuh malam-malam. Soalnya gelap loh ini. Tuh. Ini tiang listrik cuma kayak gini doang. Nggak ada apa, lampu penerangannya. Tuh. Di depan-depan rumah juga nggak ada lampunya. Ini juga nggak tahu saya rumah ada isinya apa enggak, ada orangnya apa enggak.
Oh, ada mobilnya. Ini banyak banget nyamuk. Kita turun ya, muter ya. Waktunya udah mulai gelap. Takutnya saya pulangnya kemalaman. Bukannya saya nggak berani ke atas. Bukan saya nggak berani ke sana tuh. Cuma mengingat jalan yang nggak ada penerangan. Ada sih lampunya sepedanya tuh. Cuma nggak tahu deh. Ke depan ya. Ngobatin penasaran aja. Ini rumah ada penghuninya. Ada mobilnya rupanya. Oh. Ini sekitarnya sepi ya. Padahal masih jam 5 lewat, paling 40 menit tapi masih udah sepi. Saya balik lagi ya, turun. Soalnya ini banyak banget nyamuk. Padahal saya udah mandi loh. Jadi ini benar-benar hutan. Wah, ini benar-benar pedalaman banget ini. Nggak ada lampu penerangannya sepanjang jalan. Nah kalau kalian nih tinggal di tempat kayak gini, betah nggak? Ini saya nggak goes ya, nggak goes. Soalnya jalannya turun. Mungkin sih bisa hemat, memang hemat. Cuma ya gimana? Jauh dari mana-mana loh. Ini pemandangan dari atas. Nih liatin, rumah cuma satu. Tunggu, ini nggak ada isinya nih. Saya yakinin rumah nggak ada isinya. Bisa jadi ini sarang hantu rumahnya. Tuh pinggirannya makam tuh. 2 lagi tuh. Coba misalkan kalian dapat kerjaan di sini, terus ini apa tonya? Udah lama nggak ditempatin. Gimana perasaan kalian? Terus sampingnya juga hutan. Tuh. Ini juga rumah nggak kepake. Jadi di Jepang itu banyak rumah yang dikosongin, sengaja dikosongin ya. Kayak ada yang lempar. Saya merinding. Merinding saya kayak ada yang lempar. Jadi di Jepang banyak rumah yang sengaja dikosongin, ditinggal penghuninya. Karena anak-anaknya lebih memilih merantau ke kota katanya tuh. Jadi rumahnya sengaja dibiarin kosong selepas orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal tuh, di sini saya masih merinding loh. Tuh, saya masih merinding. Tuh, lihat. Nah ini rumah 1-2 nih, yang ini nih. Ini rumah 1-2. Kayaknya nggak ada penghuninya juga ini. Ini kalau saya berani explore malam-malam ini, saya explore rumah ini tuh. Barangkali ketemu hantunya. Lihat. Tangan saya merinding. Nggak kelihatan ya. Tangan saya merinding. Jadi, nongkrong di sini enak sebenarnya sih kalau nggak banyak nyamuknya. Ya lihat pemandangan tuh, adem. Banyak suara-suara burung, hewan, sama suara-suara hewan nggak dikenali. Ini masalahnya banyak nyamuknya. Dan juga lampunya ini loh, minim banget. Ini nggak ada mobil yang lewat ke atas kan tadi kan? Tadi. Jadi benar-benar, wah ini pompa airnya masih benar-benar tradisional tuh. Tuh. Benar-benar tradisional pompa airnya. Ini bukan aman, tentram, nyaman, damai lagi. Jadi benar-benar udah kesepian kalian kalau tinggal di sini tuh. Nggak ada yang gangguin tinggal di sini tuh, tetangganya nggak ada yang julitin. Kalian tinggal di sini bebas, mau bawa teman banyak tuh, berisik nggak bakal ada yang marahin. Bawa cewek nggak ada yang ketahuan. Tuh, orang tempatnya pelosok kayak gini kok udah bukan pelosok lagi nih, mah terpencil. Nggak tahu ada di peta apa enggak ini.
Ini sore, sepinya kayak gini, apalagi kalau malam. Masya Allah. Ini rumah nggak kepagi juga nih. Tuh, sengaja dibiarin, nggak diambrukin, nggak dirusak ya. Nah, kalau ini masih ada penghuninya nih. Kalau yang ini enak rumahnya nih. Ya, ada terasnya, balkonnya, ini pemandangannya kayak gini, kebun sawah, adem. Nah itu, apa kapan-kapan naik ke sana ya? Ada, HP-nya hampir jatuh guys. Oh tadi HP-nya hampir jatuh, kepencet. Ini kapan-kapan naik ke sana aja, Pak ya. Makam tapi sih, cuma lewatnya lewat depan rumah orang nanti. Takut ada yang laporin ke polisi. Dikira ngeganggu. Ini kalau mau ngajak main sama siapa? Nggak ada orang. Isinya cuma nenek-nenek, kakek-kakek kayaknya. Saya yakin. Ini saya pulang kemana? Oh ke sini. Ini rumahnya bagus pada. Rumahnya bagus-bagus pada. Jadi ini nggak ada pemuda-pemudanya, apalagi ABG-ABG-nya isinya cuma lansia. Ini kalau yang rumahnya di sini terus berangkat sekolahnya berangkat jam berapa? Jauh banget pasti ini dari sekolahan. Tuh besok kapan-kapan ke sana ya. Kapan-kapan ke sana tuh, camp piknik ke sana tuh. Ada teman-temannya. Jadi lewatnya lewat sini nih. Setelah sini untuk sana, terus naik ke atas. Tuh. Ya, besok kalau ada waktu lagi ke sana ya bikin videonya. Itu rumah sendirian. Untungnya di Jepang nggak ada hajatan. Coba kalau ada hajatan, gimana kondangannya? Jauh banget kayak gini. Sepi malam-malam juga, kalau kondangan lewat sini mah takut. Sama sekali nggak ada anak kecil, nggak ada ABG. Yang ada cuma bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek. Tuh anak mudanya nggak ada nih. Nah di sini padahal bagus nih ya buat ngumpul nih, sore nyongkrong di sini nih. Pakai sepeda kan, foto-foto. Cuma sayangnya di sini nggak ada penghuninya, nggak ada populasinya. Ya jadi seperti itulah kondisi Jepang bagian saya. Kayak gitu, tempatnya udah bukan damai lagi, udah bukan nyaman lagi, udah bukan sepi lagi, tapi emang benar-benar terpencil tempatnya tuh. Kalau misalkan kalian main ke sini ke Mihara, terus kalian bingung, wah saya di mana nih? Nah itu berarti kalian udah sampai di tempat saya. Nah, itu orang juga kebingungan tuh nyari alamat kayaknya, saking terpencilnya. Pokoknya kalau kalian ke Mihara nih, terus kalian tersesat, wah saya di mana ini? Kok hutan semua? Berarti kalian di tempat saya. Udah itu aja. Oke minasan, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Masih seputar explore desa terpencil. Udah bukan desa sepi lagi ya, tapi desa terpencil, pelosok pedalaman. Oke, dilanjut video saya. Udah jam 5 lewat tuh. Jam 5 lewat kan. Sampai jumpa di video saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.